1706. Long Chen segera bereaksi, tapi dia masih satu langkah terlalu lambat. Orang itu masih berhasil melemparkan pagoda ke gerbang ruang. Long Chen sangat marah. Dia tidak menyangka seseorang bisa menyelinap ke sini tanpa dia sadari. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan orang itu jelas bukan sesuatu yang baik. Dalam amarahnya, dia menebas Evil Moon pada sosok itu. Long Chen, sabar menunggu kematianmu, hahaha. Sosok itu diselimuti oleh rune surgawi yang menutupi wajah aslinya. Namun, dia terdengar maskulin dan muda. Rune di sekelilingnya mulai memudar di hadapan pedang Long Chen. Seluruh tubuhnya memudar bersama mereka, menghilang. Bintang jatuh. Long Chen terkejut. Dia jelas telah mengunci orang ini, tetapi yang terakhir langsung lolos dari kuncinya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu. Bahkan tanpa memikirkannya, saat pedangnya belum mendarat, Long Chen mengangkat tangan kirinya, melepaskan Starfall ke ruang tidak jauh darinya. Boom! Ruang meledak, menampakkan sosok yang telah melarikan diri sejauh 100 mil. Dia dipaksa keluar dari persembunyian oleh serangan Long Chen. Penjara api mengamuk. Long Chen membentuk segel satu tangan, dan api keemasan mengembun di kejauhan, membentuk sangkar raksasa. Reaksimu cepat, tapi sayangnya, kamu masih tidak bisa menahanku. Sosok itu tiba-tiba mulai bersinar, dan 8 simbol aneh muncul di sekelilingnya. Saat simbol itu muncul, energi langit dan bumi mulai bergerak lebih lambat. Long Chen buru-buru memaksa penjara api mengamuk untuk ditutup, tapi itu masih agak terlalu lambat. Orang itu tiba-tiba mengeluarkan pedang, yang bertuliskan rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti penggaris yang digunakan oleh seorang penjahit. Pedang itu terayun di udara, menyebabkan rune yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Long Chen terkejut. Meledak. Long Chen langsung meledakkan penjara api mengamuk, menyebabkan api melahap ruang itu, menghancurkannya. Di dalam nyala api itu, sosok itu batuk darah, tidak menyangka Long Chen melakukan hal seperti itu. Long Chen tidak tahu jenis seni magis apa yang digunakan orang ini, tapi dia sudah berhasil menyelinap keluar dari antara rantai penjara api mengamuk. Itulah mengapa Long Chen terpaksa meledakkannya terlebih dahulu. Pulau Nasib Surgawi, kamu benar-benar mencari kematian. Long Chen akhirnya menebak identitas orang ini. Hanya orang-orang dari Pulau Nasib Surgawi yang dapat melindungi diri dari takdir sambil tetap mengganggu garis karma. Tidak heran seni tubuh hegemon 9 bintang juga tidak berhasil merasakannya. Adapun pedang aneh itu bukan pedang. Itu sebenarnya adalah benda yang khusus digunakan untuk menilai surga. Itu adalah senjata khusus dari Pulau Nasib Surgawi. Benda ini ditutupi rune yang digunakan untuk membaca garis takdir. Apakah itu untuk menyerang atau bertahan, itu akan menghitung aspek terlemah dari serangan atau pertahanan lawan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengelak atau melakukan serangan balik. Kemunculan pedang itu hanya untuk menutupi bentuk sebenarnya dari senjata itu. Namun, meski membuatnya terlihat seperti pedang mungkin bisa mengelabui orang lain, itu tidak bisa lepas dari indera keenam Long Chen. Tidakkah menurutmu mengatakan itu sudah tidak ada artinya? Anda harus memikirkan bagaimana Anda berencana untuk mati. Orang itu tidak membantah pernyataan Long Chen. Sebaliknya, dia memotong salib di udara dengan penggarisnya, merobek ruang dan menghilang di dalamnya. Penggaris itu adalah sesuatu yang mampu mengukur langit, bumi, dan segala sesuatu di antaranya. Untuk dapat dengan mudah menemukan simpul spasial di dalam ruang yang bergolak ini adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh para ahli Pulau Nasib Surgawi. Kali ini, dia tidak menggunakan semacam seni teleportasi tetapi transfer spasial yang sebenarnya. Bahkan jika Long Chen menyebabkan ruang di sekitarnya meledak, dia tidak akan bisa menyeret ahli itu keluar. Dia sudah melarikan diri dari jarak yang sangat jauh. Pakar itu telah menghilang. Jauh dari Long Chen, Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Guyang, dan yang lainnya bergandengan tangan untuk menyerang pria berambut panjang itu. Dia sekarang menyerbu menuju saluran spasial yang melebar. Liu Ruyan membentuk segel tangan, mengirimkan jaring ranting willow yang menutupi langit. Tidak peduli bagaimana pria berambut panjang itu mencoba, dia tidak bisa keluar. Namun, saat dia akan ditangkap, boom! Pria berambut panjang itu akhirnya mengaum dengan marah. Sayap dan inti kristalnya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan saat dia meledakkan diri. Ledakannya menghancurkan cabang-cabang Liu Ruyan. Bos, apa yang harus kita lakukan? Guo Ran dan yang lainnya terbang mendekat. Mereka melihat gerbang spasial yang masih tumbuh lebih besar. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, retakan mulai muncul di ruang sekitar gerbang spasial. Kekosongan mulai meledak, dan retakan seperti jaring menyebar. Boom! Seluruh ruang bawah tanah runtuh.
Li Qi dan Song Mingyuan membanting tangan raksasa tanah mereka ke tanah, membentuk gelembung besar yang menutupi semua orang. Di dalam gelembung tanah, mereka merasa seperti perahu kecil di lautan yang marah. Mereka terus-menerus terlempar dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka hampir batuk darah. Boom! Akhirnya, pukulan yang sangat kuat menyebabkan gelembung tanah meledak. Beberapa murid terlempar ke kejauhan. Kami di atas tanah. Orang-orang terkejut melihat matahari lagi. Ruang bawah tanah telah runtuh. Namun, mereka tidak bisa merasakan sedikit pun kehangatan. Mereka masih bisa melihat gerbang spasial. Itu masih tumbuh lebih besar, dan fluktuasinya mulai stabil. Setelah stabil, saluran spasial baru yang telah diperluas akan dapat memungkinkan iblis darah bersayap Empirins yang berada di level alam bintang kehidupan untuk melewatinya. Sebelum ini, hanya tingkat transformasi jiwa Empirins Winged Blood Devils sudah cukup menakutkan. Jika bukan karena air hitam Guoran, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang akan mati. Jika Empirins Winged Blood Devils di tingkat Life Star berhasil lolos, lalu siapa yang bisa menghentikan mereka? Mereka berada satu alam besar di atas para murid. Setan darah bersayap Empirins sudah berkumpul dan mengatur diri mereka sendiri. Mereka hanya menunggu gerbang spasial stabil. Tidak diketahui terbuat dari bahan apa pagoda itu agar ledakannya benar-benar merusak struktur gerbang spasial. Itu telah menyebabkan energi spasial pihak ini menjadi sangat lemah, sementara energi spasial pihak lain tumbuh sangat kuat. Ketidakseimbangan inilah yang memungkinkan makhluk iblis berpangkat lebih tinggi untuk menyeberang. Bisakah kamu mengeluarkan panggilan untuk bala bantuan? Tanya Long Chen. Ekspresinya gelap. Pulau Nasib Surgawi telah berhasil membuat skema melawan mereka. Bos, kami sudah mengirimkan panggilan, tetapi kami belum menerima tanggapan apapun, kata Guoran sambil melihat tablet formasi di tangannya. Maka tidak perlu membuang usaha lagi untuk itu, Hajingan itu benar-benar tahu cara merencanakan. Karena mereka telah bergerak, mereka yakin bisa membuat kita terbunuh. Mereka tidak akan mengizinkan Suan Master datang menyelamatkan kita, kata Long Chen. Dia tahu bahwa jebakan yang dibuat oleh Heavenly Fate Island tidak akan sesederhana kelihatannya. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya Guoran. Mereka semua kehabisan ide. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Suruh murid Sekte Dao mundur kembali ke Sekte Suantian Dao. Legiun Dragon Blood akan tetap tinggal. Tidak, saudara magang senior Long Chen, Anda tidak bisa mendorong kami pergi. Kami juga murid dari Sekte Dao. Kita akan menghadapi kematian bersama. Itu benar, kita tidak akan pergi. Kami akan bertarung juga. Untuk bertarung bersamamu dan para prajurit Dragon Blood, kami akan bisa mati tanpa penyesalan. Long Chen baru saja berbicara ketika murid Dao Sekte segera mulai meneriakkan keberatan, mata mereka merah. Long Chen jelas berencana membuat pertahanan terakhir melawan Empirins Winged Blood Devils dengan Dragon Blood Legion. Dia bahkan mungkin siap untuk mengorbankan mereka bersama dirinya sendiri. Murid-murid ini telah bertarung di Devil Abyss begitu lama. Mereka telah melewati kematian berulang kali selama ini. Di bawah tekanan yang kuat, mereka telah membentuk ikatan yang kuat dengan rekan-rekan mereka. Di hadapan ikatan ini, bahkan hidup mereka tidak terasa sepenting sebelumnya. Mungkin inilah artinya mencintai orang lain seperti Anda mencintai diri sendiri. Kita tidak sekarat, jadi jangan terlalu emosional. Saya, Long Chen, lebih takut mati daripada siapapun, jadi saya secara alami memiliki pengaturan sendiri, kata Long Chen sambil tersenyum. Mungkin medan perang adalah tempat untuk membentuk ikatan tercepat dan terkuat. Setelah pertempuran hidup dan mati ini, hati Sekte Dao telah bersatu. Betulkah? Tentu saja. Jangan main-main dan segera kembali ke Sekte Dao. Saya menduga Sekte Dao telah diisolasi dari seluruh dunia, itulah sebabnya mereka tidak dapat menerima sinyal mara bahaya kami. Anda harus kembali dan melaporkan situasinya secepat mungkin. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan posisi ini selama mungkin. Kami akan mempercayakan hidup kami kepada Anda, kata Long Chen. Mendengar ini, para murid mengangguk. Mereka segera mengeluarkan peta mereka dan melaju ke arah Sekte Dao. Hanya setelah mereka mengeluarkan peta, mereka menyadari bahwa ini adalah tanah tandus. Tidak ada kota dan tidak ada formasi teleportasi di sekitarnya. Mereka hanya bisa menggunakan kaki mereka sendiri. Saudara magang senior Long Chen, tidak perlu banyak orang untuk melaporkan ini. Kami merasa kekuatan tempur kami tidak buruk. Biarkan kami tinggal dan bertarung bersama Anda, pinta peringkat 9 Celestial. Kamu terlalu naif. Musuh kita mengatur jebakan ini, jadi mereka tidak akan membiarkan kita menerima bantuan dengan mudah. Siapa yang tahu apakah akan ada musuh dalam perjalanan kembali ke Sekte Dao? Itu sebabnya kalian semua harus pergi.
Percepat, teriak Long Chen. Ya, semua murid Sekte Dao mulai bergegas menuju Sekte Dao Xuantian di bawah pimpinan Hua Xiu, Wang Zhen, dan yang lainnya. Hanya Legiun Dragon Blood yang tersisa di medan perang. Long Chen tertawa. Saudaraku, sekarang hanya kita. Kita bisa bertarung habis-habisan sekarang. Hahaha, kami sudah gatal untuk saat ini. Para prajurit Dragon Blood juga tertawa. Karena murid Dao Sekte di belakang mereka tidak bisa bertarung dengan bebas. Sekarang, hanya mereka. Masuk ke formasi. Jangan biarkan mereka melewati pertahanan kita. Long Chen segera mengatur prajurit Dragon Blood menjadi garis pertahanan, menghalangi jalan. Meskipun gerbang telah diperluas, jalur yang sebenarnya masih berukuran sama. Hanya saja itu akan memungkinkan iblis darah bersayap Empirins level bintang kehidupan lewat. Apakah mereka bisa menang atau tidak akan ditentukan oleh apakah mereka bisa mempertahankan saluran keluar. Begitu musuh mereka menerobos pintu keluar, mereka akan dikepung oleh musuh dari depan dan belakang. Bos, kenapa area tengah ini kosong? Setelah semua prajurit Dragon Blood berdiri di posisi mereka menemukan bahwa ada ruang kosong raksasa. Guoran mau tidak mau bertanya untuk apa itu. Boom! Sebelum Long Chen bisa menjawab, gerbang spasial bergetar. Sekarang sepenuhnya stabil, dan saluran di dalamnya terbuka. Setan darah bersayap Empirins yang tak terhitung jumlahnya keluar. Iblis darah bersayap Empirins itu baru saja masuk ke saluran ketika Long Chen menghancurkan cakram giok. Sekelompok besar orang muncul di depan saluran, mengisi ruang yang sebelumnya kosong. Hahaha, prajurit dari Heaven Splitting Battle Sekte, pasti sulit untuk menahannya begitu lama. Jangan salahkan aku untuk itu. Saya telah meninggalkan yang terbaik untuk Anda, tawa Long Chen. 1707. Sekelompok pria besar muncul di depan gerbang spasial, dan mereka semua memiliki pedang besar. Yang di depan adalah Bao Buping dan Chang Hao. Para murid dari Sekte Pertempuran Pembelah Surga telah datang. Haha, kupikir kamu sudah melupakan kami. Bao Buping memandangi Empirins Winged Blood Devils yang menyerbu melalui saluran. Saudaraku, saatnya bekerja. Chang Hao mengangkat pedang besarnya. Gambar pedang besar ditebas. Split the Heaven 5. 1000 murid dari Sekte Pertempuran Pembelah Surga mengikuti Chang Hao, mengangkat semua pedang mereka bersama-sama. 1000 serangan bergabung menjadi satu busur raksasa yang menebas Empirins Winged Blood Devils. Iblis darah bersayap Empirins meraung dengan marah saat mereka melawan, tetapi meskipun begitu, serangan yang satu ini membunuh sebagian besar dari mereka. Setan darah bersayap Empirins ini berada di tingkat bintang kehidupan, dan sayap mereka memiliki penyangga seperti tulang yang tumbuh dari mereka. Kekuatan pertahanan mereka jelas jauh lebih besar, tetapi bahkan mereka tidak dapat menahan serangan gabungan murid Sekte Pertempuran Pembelah Surga. Serangan gabungan ini bahkan mengejutkan Long Chen. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan Split the Heaven bisa bergabung. Untuk kekuatan 1000 orang untuk bergabung bersama dengan begitu sempurna sangatlah sulit. Kami baru saja sampai di sini dan langsung bertemu dengan beberapa tulang yang keras. Bao Buping dan Chang Hao terkejut bahwa mereka tidak berhasil membunuh semua iblis darah bersayap Empirins di saluran tersebut. Mereka sangat jelas tentang seberapa kuat serangan gabungan ini. Tentu saja, kemampuan untuk menggabungkan Split the Heaven ini adalah salah satu alasan Sekte Pertempuran Pembelah Surga pernah menjadi kepala dari 3 sekte besar. Awalnya, Bao Buping dan Chang Hao berencana memberi Long Chen kejutan yang menyenangkan dengan membantai mereka semua, tetapi hasil sempurna yang diharapkan tidak pernah muncul. Tentu saja, jika mereka tidak tangguh, mengapa saya memanggil Anda? Semuanya, persiapkan dirimu. Bantu saudara-saudara dari Sekte Pertempuran Pembelah Surga dalam membunuh iblis darah bersayap Empirins. Pastikan tidak ada ikan yang lolos dari jaring, teriak Long Chen. Pada saat ini, iblis darah bersayap Empirins telah mengingat kembali diri mereka sendiri dan sedang mencoba serangan lain. Salurannya tidak terlalu panjang. Mereka bisa melewatinya hanya dalam beberapa detik. Split the Heaven 5. Penyerang pertama mundur satu langkah, sementara 1000 murid lainnya menggantikan mereka, melepaskan serangan yang identik. Boom! Kali ini, Empirins Winged Blood Devils disiapkan. Yang di depan terbunuh, tetapi yang lain di belakang berhasil menahan benturan dan menerobos. Dalam keadaan bertahan, mereka terlalu tangguh untuk dibunuh. Setengahnya terbunuh, tetapi setengahnya berhasil menerobos. Meng Qi, Chu Yao, Wan Er, Ruyan, Cloud, dan Zifeng serang bersama. Menangkan kami beberapa ruang penyangga, teriak Long Chen. Mengikuti perintahnya, mereka berenam menyerang pada saat bersamaan. 6 serangan jarak jauh meledak melalui saluran spasial. Iblis darah bersayap Empirins itu langsung terbunuh, tanpa ada yang berhasil bertahan hidup.
Ini membuat ekspresi Bao Buping dan Chang Hao berkedut. 1000 dari mereka tidak sekuat mereka berenam. Itu terlalu memalukan. Apa yang kalian lakukan teman-teman malas? Panggil manifestasi Anda. Apakah Anda menahan Yuan Spirit Anda sampai Anda memiliki anak? Teriak Bao Buping. Murid Sekte Pertempuran Pembelah Surga meraung dan memanggil manifestasi mereka. 3000 murid ini semuanya peringkat 9 celestial. Murid ini adalah elit dari Sekte Pertempuran Pembelah Surga. Sekte Pertempuran Pemisah Surga pada awalnya tidak memiliki banyak murid, tetapi sekarang keberuntungan karma dunia berubah. Lelaki tua itu telah menghabiskan semua keberuntungan karma itu untuk 3000 murid ini. Kekuatan 3000 elit ini benar-benar menakutkan. Awalnya, Bao Buping dan Chang Hao berencana untuk pergi ke Devil Abyss bersama Long Chen, tetapi setelah Long Chen mengetahui betapa kuatnya murid-murid ini, dia memutuskan untuk menahan mereka sebagai kartu truf. Oleh karena itu, dia meminta Zheng Wenlong mengiriminya cakram formasi teleportasi jarak jauh. Long Chen telah membuat Bao Buping dan Chang Hao menunggu dalam keadaan siaga sebagai kartu truf pembunuh. Dia telah meramalkan bahwa ada kemungkinan besar dia diserang secara diam-diam selama pertempuran ini. Lagi pula, ada banyak saluran di dalam Devil Abyss yang mengarah ke semua sekte besar. Siapapun dapat melewati salah satu dari mereka untuk secara diam-diam menyerang Dragon Blood Legion. Itulah mengapa Long Chen mengatur indikator peringatan di sekitar area yang mereka pertahankan di Devil Abyss. Selama sejumlah besar ahli mendekati mereka, dia akan segera diberitahu. Dia mengira bahwa penyerang diam-diam akan berasal dari jalur rusak, ras kuno, atau binatang suan. Namun, itu akhirnya menjadi pulau takdir surgawi. Jika para ahli dari Heavenly Fate Island ingin menyelinap menyerangnya, maka persiapan yang dia buat tidak akan berguna. Akibatnya, para murid Sekte Pertempuran Pembelah Surga ikut bermain. Ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, kecakapan membunuh mereka meledak. 3000 murid dibagi menjadi 3 gelombang, bergiliran menyerang. Pada saat yang sama, Mengki dan yang lainnya membantu. Semuanya memblokir saluran secara paksa. Ini bukan solusi. Meskipun kami hanya menggunakan bentuk kelima dari Split the Heaven, itu masih menggunakan terlalu banyak energi. Hanya masalah waktu sampai kita kehabisan energi. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, masing-masing murid Sekte Pertempuran Pembelah Surga telah menggunakan bentuk kelima Split the Heaven lebih dari 10 kali. Kelelahan mulai tumbuh. Tidak ada jalan lain. Kami mengulur-ulur waktu. Lorong ini sepertinya tidak akan ditutup selama beberapa jam. Kita harus mempertahankannya sampai Master Suan datang. Bos, jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi orang pertama yang tidak bisa bertahan, kata Guoran dengan getir. Dia melihat bahwa poin pembunuhannya stagnan, sementara yang lain masih mendapatkan poin dengan gila-gilaan. Tidak akan lama sebelum mereka melampaui dia. Apa yang kamu pikirkan pada saat kritis seperti itu? Amukan Long Chen, ingin menendangnya. Saluran telah dibuka secara paksa, sehingga perlu waktu lama untuk menutup kembali. Bisa dibayangkan bagaimana keberadaan mengerikan di Devil Slaughter Rankings habis-habisan untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Saat semua orang dengan gila-gilaan mempertahankan saluran, suara retakan muncul. Yang mengejutkan, 2 saluran lagi dibuka di sekitar saluran utama. Ada pakar tertinggi di sisi lain yang menggunakan energi spasial yang tidak seimbang untuk membuka 2 saluran lagi, teriak Mengki. Mati. Saluran-saluran itu baru saja dibuka ketika ratusan Empyrean Winged Blood Devils menyerbu. Legiun Darah Naga akan mempertahankan saluran kiri, sedangkan Sekte Pertempuran Pembelah Surga akan mempertahankan saluran yang tepat, perintah Long Chen. Bagaimana dengan saluran pusat utama, teriak Bao Buping. Kalian hanya perlu mempertahankan saluran kalian. Serahkan tempat ini padaku. Dengan Evil Moon di tangan, Long Chen menyerbu ke saluran utama sendiri. Long Chen. Semua orang kaget, tetapi situasinya terlalu mendesak bagi mereka untuk mempedulikannya. Mengki, Chu Yao, dan yang lainnya bergegas ke sisi kiri. Sudah ada ratusan Empyrean Winged Blood Devils di sini. Mereka harus segera dibunuh. Seiring bertambahnya jumlah mereka, akan lebih sulit untuk memblokir saluran tersebut. Liu Ruyan dan Chu Yao melepaskan gerakan kombinasi. Itu adalah salah satu gerakan pamungkas mereka. Pancang kayu dan cabang willow yang tak terhitung jumlahnya datang dari atas dan bawah, membunuh setan darah bersayap Empyreans. Bao Buping dan Chang Hao memimpin orang-orang mereka ke saluran yang lain. Kekuatan murid Heaven Splitting Battle Sekte menunjukkan dirinya sekarang. Di hadapan ratusan Empyreans Winged Blood Devils, 3000 murid melepaskan Split the Heaven 3 kali. 3 serangan mereka jatuh seperti 3 gelombang, membantai lawan mereka dan memungkinkan mereka memblokir saluran dengan cepat.
Mereka baru saja memblokir saluran mereka ketika Mengki dan yang lainnya juga berhasil membunuh iblis darah bersayap Empirins mereka dan mulai memblokir saluran mereka. Api mengamuk membakar surga. Api keemasan meledak dari Long Chen, menutupi ruang di sekitar saluran. Iblis darah bersayap Empirins tidak punya pilihan selain terbang menembus api. Namun, nyala api ini adalah api pembakaran surga. Meskipun iblis darah bersayap Empirins ini berada di level bintang kehidupan, yang berarti itu tidak lagi mematikan terhadap mereka, itu tidak berarti itu sama sekali tidak efektif. Paling tidak, itu menghalangi pandangan mereka. Iblis darah bersayap Empirins hanya bisa menyerang secara membabi buta. Itu tentu saja tidak efektif. Namun hal utama adalah Long Chen berdiri di dalam domain api ini. Evil Moon ada di tangannya, dan runenya mulai bersinar. Cahaya samar berwarna darah muncul di tepinya. Evil Moon juga bertarung di sampingnya. Gambar pedang terbang di udara, membunuh iblis darah bersayap Empirins yang secara membabi buta menyerang. Saber Ki Long Chen begitu tajam sehingga memotong mereka seperti tahu. Evil Moon, kamu tidak buruk, puji Long Chen. Dia tidak menyangka Evil Moon, yang jelas merupakan senjata bela diri gaya berat, dapat melepaskan serangan setajam itu. Sepertinya dia hanya tahu sedikit tentang kemampuannya. Evil Moon akhirnya memiliki sedikit kekuatannya sendiri dan dapat membantu Long Chen. Sedikit bantuan ini membuat serangan Long Chen sangat kuat. Namun, bantuan ini menghabiskan energinya, jadi kecuali itu adalah momen penting, Evil Moon juga tidak akan mau melakukan ini. Itu masih tersegel, artinya tidak bisa memulihkan energinya. Setiap bagian yang habis akan hilang, dan akan sulit untuk mengisinya kembali. Jadi alasan Evil Moon tidak banyak membantu bukan karena dia pelit, tapi karena dia tidak punya pilihan. Long Chen tidak perlu mengisi daya melalui saluran. Jika dia melangkah lebih jauh, kekuatan saluran itu akan menekannya. Yang harus dia lakukan adalah berdiri di luarnya, melepaskan hujan serangan yang membunuh iblis darah bersayap Empirins manapun yang mencoba untuk melewatinya. Namun, saat dia membunuh dan membunuh, Long Chen mulai merasa ada yang tidak beres. Jumlah Empirins Winged Blood Devils yang datang melalui saluran utama mulai menurun. Boom! Tiba-tiba, suara ledakan datang dari belakang, dan Long Chen mendengar teriakan kaget yang familiar. Meninggalkan salurannya, dia buru-buru terbang untuk menyaksikan pemandangan yang menyebalkan. 1708. Pada titik tertentu, segerombolan Magical Beast telah muncul. Mereka menyerang Long Chen dan yang lainnya. Hewan-hewan ajaib ini semuanya berada di peringkat ke-11, setara dengan alam bintang kehidupan manusia. Namun, kekuatan ofensif mereka jauh lebih besar daripada para ahli Life Star biasa. Juga, binatang ajaib dengan garis keturunan kuno itu memiliki kemampuan surgawi yang menakutkan. Pasukan puluhan ribu binatang ajaib kini telah melancarkan serangan mendadak, mengepung Legiun Dragon Blood dan Sekte Pertempuran Pembelah Surga. Dengan ancaman pasukan Magical Beast di belakang mereka, mereka tidak lagi dapat memblokir saluran tersebut. Setan darah bersayap Empirins terkonsentrasi di dua saluran samping saat ini, dan sekarang lebih dari 10.000 di antaranya telah datang. Untuk memaksa mereka kembali dan memblokir saluran lagi pada dasarnya tidak mungkin sekarang. Sial! Bagaimana binatang ajaib ini bisa ada di sini, Raung Guyang. Jika ini pada waktu normal, dia bahkan tidak akan peduli dengan binatang ajaib ini. Namun, pada saat kritis ini, mereka datang untuk mengganggu tempo mereka. Itu adalah pukulan yang fatal. Jiwa mereka dikendalikan oleh seseorang. Seseorang telah mengumpulkan mereka untuk menyerang kita. Mengki segera mengenali beberapa petunjuk. Binatang ajaib ini sedang dalam formasi dan bekerja bersama. Itu bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Magical Beast. Mereka harus dikendalikan oleh seorang ahli. Lebih jauh lagi, mereka bahkan segera melancarkan serangan bunuh diri, mengabaikan nyawa mereka sendiri. Itulah mengapa Mengki yakin bahwa ini adalah plot lain. Ekspresi Long Chen gelap. Gelombang pertama Magical Beast telah melukai beberapa prajurit Dragon Blood. Binatang ajaib ini gila, dan beberapa langsung meledakkan diri. Dengan Magical Beast di belakang mereka dan Empirins Winged Blood Devils di depan mereka, situasi Dragon Blood Legion langsung menjadi tegang. Tidak lama kemudian korban mulai bermunculan. Tinggalkan saluran dan mundur. Long Chen segera memberi perintah untuk berhenti bertahan. Jika mereka memaksanya, setiap detik akan memakan korban jiwa. Long Chen dipenuhi amarah di dalam. Ini adalah pertama kalinya dia ditentang tanpa memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Itu menyebalkan. Dragon Blood Legion dan Heaven Splitting Battle Sekte segera bersatu, membentuk formasi melingkar untuk memblokir serangan yang datang dari semua sisi. The Magical Beast benar-benar gila.
Mereka menyerang siapapun yang mereka lihat, termasuk Empyreans Winged Blood Devils. Adapun Empyreans Winged Blood Devils, mereka juga tidak peduli mengapa Magical Beast datang. Mereka merobek apapun yang menghalangi jalan mereka. Seluruh medan perang kacau balau. Mengki menutup matanya saat dikelilingi oleh orang-orang. Dia tiba-tiba membuka matanya. Long Chen, saya telah menemukan pelakunya. Singkirkan dia. Long Chen menekankan tangan ke punggung Mengki. Kekuatan spiritualnya mengalir ke dalam dirinya, dan melalui jiwanya, dia melihat seorang tetua berjubah hitam membentuk segel tangan. Itu adalah orang yang mengendalikan binatang ajaib. Ekspresi si penatua tiba-tiba berubah. Dia menghilangkan kekuatan spiritualnya, tetapi sudah terlambat. Kepala tetua itu langsung meledak. Jiwanya, termasuk yuan spiritnya, musnah. Darah ini, itu adalah seseorang dari Xuan Beast. Melalui jiwa Mengki, Long Chen melihat adegan kepala sesepuh meledak. Ekspresinya semakin jelek. Tidak heran orang ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan begitu banyak binatang ajaib. Mungkin hanya binatang Xuan, ras binatang buas teratas, yang bisa melakukan hal seperti itu. Sebelum ini, itu adalah serangan diam-diam dari Pulau Takdir Surgawi, dan sekarang itu adalah serangan diam-diam dari binatang Xuan. Legiun Dragon Blood dalam bahaya sekarang. Untungnya, seni jiwa Mengki cukup kuat untuk melacak orang ini melalui jiwa binatang ajaib yang telah dia kendalikan. Menambahkan bantuan Long Chen, dia berhasil membunuhnya dari jauh. Namun, jika bukan karena bantuan Long Chen, dia tidak akan bisa membunuh orang itu. Semakin banyak Empyreans Winged Blood Devils muncul. Binatang ajaib mendapatkan kembali pikiran mereka begitu sesepuh dibunuh, dan mereka segera melarikan diri dari medan perang. Tentara binatang ajaib telah pergi, tetapi sekarang benar-benar ada lautan iblis darah bersayap Empyreans di sekitar Dragon Blood Legion. Mereka dikepung, dan lebih banyak musuh keluar dari 3 saluran. Ini adalah kesempatan langka bagi Empyreans Winged Blood Devils, dan mereka jelas memanfaatkannya. Masing-masing berada di level Life Star, dan kekuatan mereka dengan mudah sebanding dengan peringkat 9 Celestial. Bahkan para prajurit Dragon Blood dan para elit dari Heaven Splitting Battle Sekte mengalami kesulitan besar untuk bertahan melawan mereka. Sialan, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menyimpan air hitam untuk saat ini. Guoran mengutuk dirinya sendiri. Jika dia menyimpan sebagian dari air hitam, mungkin dia bisa memadamkan krisis mereka saat ini. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Pantas saja Long Chen berkata bahwa dia harus selalu menyimpan kartu truf setiap saat sebagai tindakan penyelamatan jiwa. Sekarang Guoran hanya bisa bertarung dengan 2 pedangnya. Hal yang membuatnya merasa paling buruk adalah dia sekarang jatuh ke posisi ketiga. Leng Yuyan dan Dong Mingyu sudah mengungguli dia. Namun, dia tidak menangis atau mengeluh. Saat ini, dia mungkin satu-satunya orang yang ingin memeriksa peringkat pembantaian iblis. Long Chen berulang kali menebas Evil Moon, melepaskan gelombang gambar pedang yang membantai Empyreans Winged Blood Devils. Evil Moon sangat tajam, bahkan Empyreans Winged Blood Devils di level Life Star tidak dapat melawan. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia membunuh, dia tidak bisa mengimbangi Empyreans Winged Blood Devils yang keluar dari saluran. Itu baru beberapa detik, tetapi seluruh ruang ini telah ditempati oleh mereka. Tidak ada cara untuk menghitung jumlah mereka. Jumlah mereka cukup untuk menimbulkan keputusasaan. Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan yang lainnya bertarung habis-habisan, namun, bahkan serangan mereka tidak lagi tampak begitu tajam melawan Empyreans Winged Blood Devils ini. Cloud itu dalam bentuk Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dia telah melahapnya dengan gila-gilaan, tetapi menjelang akhir, dia terpaksa memuntahkannya kembali. Bahkan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, yang diklaim mampu menelan langit dan bumi, memiliki batas. Li Qi, Song Mingyuan, Gu Yang, dan yang lainnya sudah mulai kehabisan energi. Yue Zifeng khususnya telah kehilangan ketajaman asli dari serangannya. Dia bukan seorang Empyreans, dan dia memulihkan energi lebih lambat dari yang lain. Saat ini, satu-satunya yang masih dalam kondisi puncaknya adalah Liu Ruyan, dengan Chu Yao di urutan kedua. Mereka berdua yang memblokir sebagian besar serangan. Liu Ruyan khususnya sangat mengagumkan. Dia memiliki cabang Willow yang tak ada habisnya di mana-mana, melindungi semua orang. Tanpa dia, semua orang akan dipaksa untuk menanggung lebih banyak serangan. Brengsek, kalian semua, tunggu saja aku. Long Chen tiba-tiba mengatupkan giginya. Dia membentuk segel tangan, dan raungan 2 naga mengguncang langit. Naga api hitam dan naga petir 5 warna muncul, melingkari satu sama lain. Kekosongan di sekitar mereka benar-benar meledak, seolah keberadaan mereka melanggar hukum langit dan bumi.
Aura suci muncul, yang sepertinya mengguncang bahkan kehendak dunia. Kedua naga ini tampaknya menentang surga. Naga bos telah muncul, tapi mengapa mereka terlihat berbeda dari sebelumnya? Prajurit Dragon Blood akrab dengan Lei Long dan Huo Long, tetapi mereka belum pernah melihat naga api hitam. Adapun naga petir, ia memiliki aura suci, yang sulit untuk dilawan. Itu memberi mereka dorongan untuk berlutut dengan hormat. Pergi. Penghancuran naga ganda. Long Chen melambaikan tangannya, dan kedua naga itu menyerang Empire's Winged Blood Devils. Kedua naga itu panjangnya 30.000 meter. Mereka sekarang bergabung bersama dari kepala ke ekor, membentuk cincin di sekitar Dragon Blood Legion dan Heaven Splitting Battle Sekte. Iblis darah bersayap Empirins yang menyerbu ke arah mereka akan langsung berubah menjadi abu ketika mereka menyerang Huo Long atau Lei Long. Huo Long saat ini tidak menggunakan kekuatan api pembakaran surga. Itu menggunakan kekuatan mengamuk dari Black Illusion Dragon Flame. Iblis darah bersayap Empirins yang menyentuhnya meledak seketika seolah sumbu mereka telah menyala. Adapun Lei Long, itu telah sepenuhnya melahap petir surgawi dari kesengsaraan terakhir Long Chen dan akhirnya memiliki kekuatan petir surgawi. Kekuatan semacam itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu sangat efektif melawan Empire's Winged Blood Devils. Bos itu perkasa. Sorakan terdengar. Tidak peduli bagaimana iblis darah bersayap Empirins itu mencoba menyerang, mereka tidak dapat mengambil setengah langkah melalui kedua naga. Iblis yang mencobanya adalah iblis yang mati. Namun, ekspresi Long Chen masih gelap. Dengan Evil Moon di pundaknya, dia meraung. Kalian para idiot yang bersembunyi di kegelapan, keluarlah jika kalian punya nyali. Tidak peduli apa yang kamu coba, kakekmu Long akan menghancurkannya. Suara Long Chen bergema di udara, bergema di seluruh tanah tandus. Long Chen tahu bahwa mereka berada dalam perangkap Heavenly Fate Island. Pertama, salah satu dari orang-orang mereka telah menggunakan semacam seni rahasia untuk memperbesar gerbang spasial, memperluasnya ke atas tanah dan membiarkan makhluk iblis tingkat bintang kehidupan melewatinya. Melihat Long Chen dan yang lainnya masih bisa memblokir gelombang, orang lain kemudian membawa Magical Beast untuk menyerang. Ini semua terkoordinasi dengan sempurna. Ini seperti papan catur, dan pihak lain masih memiliki banyak gerakan yang bisa mereka lakukan. Satu-satunya alasan mereka belum melakukannya adalah untuk melihat bagaimana Long Chen bereaksi terhadap gerakan mereka sebelumnya, sehingga mereka dapat memutuskan langkah paling efektif untuk membunuhnya. Setiap sedikit kekuatan yang dia ungkapkan saat ini memberi musuhnya lebih banyak informasi yang digunakan untuk menyerangnya dengan lebih efektif. Itu sangat buruk baginya. Semakin dia mengungkap, semakin berbahaya situasi mereka. Long Chen tidak bisa merasakan orang luar di sekitarnya, tetapi dia tahu bahwa semua yang terjadi di sini harus diawasi oleh musuhnya. Mereka tidak akan mengungkapkan diri sampai mereka benar-benar yakin bahwa mereka dapat membunuh Long Chen dan yang lainnya. Bahkan jika sebagian dari mereka lolos, skema mereka akan terungkap. Karenanya, mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Kata-kata Long Chen merupakan provokasi sekaligus intimidasi. Long Chen ingin pihak lain ragu. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah waktu. 1709. Long Chen, jangan sombong. Hari ini adalah hari kematianmu. Tiba-tiba, ruang berputar, dan lusinan tetua muncul di langit, mengenakan jubah jalan rusak. Pakar korup ini semuanya adalah pakar bintang kehidupan tahap akhir berdasarkan aura mereka yang kuat. Lebih jauh lagi, masing-masing dari mereka memegang benda suci yang melepaskan tekanan besarnya sendiri. Udara jahat menyebar dari mereka, menyelimuti dunia dalam kabut gelap. Kabut ini terasa sangat berat sehingga sulit untuk bernafas. Ini adalah benda-benda surgawi yang jahat dan kuat. Long Chen, kamu membantai murid yang tak terhitung jumlahnya dari jalan rusakku. Hari ini, Anda akan mati dengan menyedihkan. Begitu para tetua itu muncul, lusinan item surgawi diaktifkan sekaligus, melepaskan sinar cahaya surgawi ke Long Chen. Para tetua korup ini agak licik dan memusatkan serangan mereka pada Long Chen. Mereka benar-benar mengabaikan Empire's Winged Blood Devils. Setan darah bersayap Empirins tidak mengerti mengapa orang-orang ini menyerang Long Chen, tetapi mereka juga tidak peduli. Mereka menyerang dengan gila-gilaan. Boom! Serangan lusinan benda suci membuat Long Chen terbang. Meski memblokir dengan kekuatan penuhnya, dia masih batuk seteguk darah. Namun, para ahli koruplah yang tertegun. Untuk Long Chen hanya batuk seteguk darah setelah semua serangan mereka mendarat, itu jauh dari yang mereka harapkan. Mereka mengira dia setidaknya akan terluka parah. Long Chen sangat marah. Ini adalah item kuasa surgawi, yang terlemah dari semua item surgawi. Namun, kekuatan suci mereka masih sangat kuat. Menurut alasannya,
Membuat banyak benda suci bekerja bersama seperti ini sangatlah sulit. Setiap fluktuasi mereka akan mengganggu yang lain. Kekuatan mereka begitu besar sehingga mereka akan menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh, mengakibatkan mereka mengganggu serangan satu sama lain. Bukan itu masalahnya di sini. Orang-orang ini telah menyerang dengan sangat lancar, jadi mereka harus menghabiskan banyak waktu berlatih untuk mencapai hal seperti itu. Jelas, ini adalah jebakan yang disiapkan khusus. Mungkin itu adalah jebakan yang telah mereka persiapkan sejak lama untuk dilatih sejauh ini. Untuk dapat membuat prediksi yang tepat, mungkin hanya pulau nasib surgawi yang mampu melakukannya. Serang lagi, teriak salah satu pakar korup. Gelombang serangan kedua segera melesat ke arah Long Chen saat dia masih terluka. Mati. Namun, tepat pada saat ini, Guoran meraung marah. Semua armor prajurit Dragon Blood mulai bersinar. Armor lebih dari 12.000 prajurit membentuk formasi raksasa. Cahaya berkumpul di sekitar Guoran, dan dia menyilangkan pedang gandanya. Tebasan salib darah naga. Sebuah X besar menebas para ahli korup. Tidak baik, pakar korup itu tercengang dan buru-buru diblokir. Tapi serangan ini sangat cepat. X besar langsung membunuh 7 dari mereka. Perhatian mereka telah terfokus sepenuhnya pada Long Chen karena selain Long Chen, tidak ada orang lain di Dragon Blood Legion yang memiliki benda suci. Namun, terlalu percaya diri ini telah menyebabkan kehancuran mereka. Setelah satu serangan ini, semua armor prajurit Dragon Blood meredup, dan armor para prajurit sedikit pucat. Satu serangan itu telah mengambil Yuan Spirit mereka dalam jumlah besar. Memanfaatkan ini, Long Chen terbang kembali, menebas dengan pedangnya. Salah satu ahli korup terbunuh, benda sucinya meledak bersamanya. Jangan biarkan formasimu kacau. Saudara-saudara dari Sekte Pertempuran Pembelah Surga, aku harus menyusahkanmu. Long Chen mulai menyerang para ahli korup lainnya. Cincin surgawi dan armor pertempuran bintang 5 keduanya diaktifkan. Dragon Blood Cross Slash adalah serangan kombinasi terkuat dari prajurit Dragon Blood. Namun, itu bukanlah serangan area yang kuat. Semua kekuatannya terkonsentrasi di tengah salib. Tentu saja, itu juga mengapa kekuatan mereka cukup untuk membunuh bahkan para ahli korup yang kuat ini dengan benda-benda suci mereka. Kekuatan gerakan ini praktis menantang surga. Namun, itu juga menyedot sebagian besar Yuan Spirit mereka. Mereka hanya mampu melepaskan serangan ini sekali. Kekuatan tempur Dragon Blood Legion turun drastis setelah satu serangan ini, jadi Long Chen membutuhkan Bao Buping dan yang lainnya untuk menebusnya. Meskipun Lei Long dan Huo Long memblokir Empyrean Winged Blood Devils, mereka masih datang dari langit. Dengan Evil Moon di tangannya, benda-benda semi surgawi itu tidak ada artinya bagi Long Chen. Meninggalkan pasukan untuk Meng Qi, Chu Yao, dan yang lainnya untuk melindungi, dia menyerang para ahli korup. Hentikan dia. Salah satu ahli korup baru saja meraung ketika sosok Long Chen menghilang seperti hantu. Evil Moon hitam itu seperti sabit penuai kehidupan Grim Reaper. Bahkan ketika ahli itu memblokir dengan kekuatan penuhnya, benda sucinya rusak dan dia terbunuh. Brengsek, pedangnya pasti berada di level item dewa setengah langkah. Tapi bagaimana dia bisa mengaktifkan kekuatan benda suci setengah langkah? Para ahli korup tidak dapat percaya bahwa benda-benda semu mereka dihancurkan dengan mudah. Hanya benda suci setengah langkah dengan kekuatan penuh yang bisa melakukan hal seperti itu. Namun, mereka yang mampu melepaskan kekuatan penuh dari benda suci setengah langkah setidaknya berada di alam Nether Passage. Tanpa tingkat kontrol itu, tidak ada banyak perbedaan antara item kuasa Divine dan kekuatan item Divine setengah langkah. Meskipun demikian, Long Chen, seorang murid transformasi jiwa, menghancurkan benda-benda kuasi surgawi mereka dengan begitu mudah. Setiap tebasan pedangnya tampak biasa, namun setiap tebasan begitu kuat. Aura Evil Moon benar-benar menyegel semua jalan mundur bagi para ahli korup ini, jadi mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Mencoba menghindar hanya meningkatkan kecepatan di mana mereka akan mati, sementara melawan memberi mereka kedipan mata ekstra. Itu tidak dapat mengubah hasilnya. Pakar korup ini telah berhasil melukai Long Chen dengan serangan kombinasi mereka di awal, namun, energi kehidupan pohon dunia telah berhasil menyembuhkannya secara instan tanpa memengaruhi kekuatan tempurnya. Di sisi lain, para ahli korup berada dalam kekacauan setelah Dragon Blood Cross Slash. Long Chen kemudian memanfaatkan itu untuk menyerbu ke tengah-tengah mereka dan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Benda suci mereka dihancurkan satu persatu. Mereka hampir bisa mendengar tangisan sedih dari benda suci mereka saat dihancurkan. Apakah ini kekuatan bos? Dia membunuh ahli Life Star dengan benda-benda suci seperti anjing. Para prajurit Dragon Blood menyaksikan Long Chen mendominasi para ahli korup. Rune petir yang berkedip mengelilingi area di sekitarnya.
Target apapun yang dia kunci bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk lari. Tidak peduli bagaimana mereka meraung, mereka tidak bisa lepas dari takdir mereka untuk dibunuh. Long Chen benar-benar marah. Orang-orang ini terlalu hina untuk menyerang mereka pada saat seperti itu. Jika para prajurit Dragon Blood tidak dapat mempertahankan saluran tersebut, Empire's Winged Blood Devils akan menyerbu ke benua itu. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa tak bersalah yang akan mereka ambil. Itu adalah kehidupan, namun di depan pulau nasib surgawi yang merendahkan, tampaknya mereka tidak memiliki nilai sama sekali. Jika mereka memiliki kemampuan, maka mereka dapat menyerangnya secara langsung dan dia akan menemani mereka. Namun, mereka telah memutuskan untuk membuang semua nyawa tak berdosa itu ke dalam bahaya. Long Chen mungkin tidak takut mati, tapi dia masih menghormati kehidupan. Dia tidak bisa menerima tindakan tercela mereka. Semuanya berpencar. Long Chen telah membunuh 6 ahli korup tanpa satupun dari mereka dapat bereaksi. Orang yang memberi perintah untuk berpencar dengan cepat ditebang setelah berteriak. Dia terpotong menjadi 2 bersama dengan tombak berwarna darahnya. Rune petir samar di udara memungkinkan Long Chen datang dan pergi seperti kilat. Benda suci para ahli korup itu jahat, dan tidak mungkin Long Chen bisa menggunakannya, jadi dia memastikan untuk tidak melepaskannya. Boom! Evil Moon menusuk punggung sesepuh, juga menusuk melalui kail yang dipegangnya. Namun, pengait itu meledak. Pakar korup telah memerintahkan benda sucinya untuk meledak tepat saat dia mati. Ledakan benda suci memiliki kekuatan yang menakutkan. Long Chen berada di inti ledakan, dan dia langsung terlempar ke kejauhan. Surga mengangkat cabang Willow. Liu Ruyan memanggil cabang Willow raksasa di atas kepala prajurit Dragon Blood. Meski begitu, kekuatan ledakan benda suci sangat besar. Itu menghantam perisai seperti gunung, menghancurkannya. Dampaknya terus menyerang para prajurit Dragon Blood. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tanah di bawah mereka tenggelam. Semua prajurit Dragon Blood batuk darah. Beberapa pingsan karena benturan. Semuanya serang. Long Chen, apakah kamu tidak peduli dengan orang-orangmu? Kalau begitu mari kita lihat bagaimana kamu bertindak ketika saudaramu mati tepat di depanmu, teriak salah satu sesepuh korup. Boom! Benda suci lainnya meledak. Meskipun Long Chen mengaktifkan bling tubuh petir surgawi, dia hanya punya waktu untuk membunuh sesepuh itu. Dia masih satu langkah terlambat untuk menghentikan benda sucinya agar tidak meledak. Kali ini, Liu Ruyan, Chu Yao, Li Qi, dan Song Mingyuan bertahan bersama. Perisai kayu dan tanah digabungkan, menghalangi ledakan benda suci itu. Namun, mereka berempat batuk seteguk darah setelah itu. Meledakkan benda suci jelas merupakan metode pertempuran yang paling mirip. Itu sepenuhnya melepaskan semua energi dari benda suci dan tidak dibatasi oleh kekuatan tuannya. Pakar korup lainnya melihat ini dan sepertinya menjadi gila. Mereka benar-benar menyalakan semua benda suci mereka bersama-sama. Ledakan lebih dari 10 benda suci sedang masuk. Long Chen, kami tidak keberatan mati bersamamu. Hahaha. Pakar korup tertawa terbahak-bahak. Ketika begitu banyak benda suci meledak bersama, kekuatan mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Tidak akan ada satu orang pun yang hidup dalam jarak puluhan ribu mil. Seni surgawi, pelepasan kontrak. Saat Long Chen tidak berdaya untuk menghentikan mereka, suara yang jelas terdengar. 1710. Benda-benda suci dari para ahli korup itu telah berkobar dengan cahaya, hampir meledak dengan kekuatan suci mereka. Namun, mengikuti suara itu, tekanan surgawi yang agung memenuhi dunia. Itu seperti berkah dewa telah turun. Aura ledakan benda-benda suci itu ditekan. Ekspresi para ahli korup benar-benar berubah ketika mereka menemukan bahwa benda suci mereka telah dilepaskan dari kontrak spiritual mereka. Benda-benda suci itu menjadi pengkhianat, membunuh tuan mereka sendiri. Mereka menembus kepala mereka dan berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang ke langit. Apa? Long Chen dan yang lainnya tertegun. Kemudian, mereka melihat seorang wanita anggun dan ramping di langit. Wanita itu mengenakan kerudung yang menutupi wajahnya, tetapi hanya matanya yang begitu indah sehingga terlihat seperti bisa membersihkan dunia. Dipandangi olehnya akan membuat detak jantung seseorang menjadi lebih cepat tanpa sadar. Xiao, Long Chen berteriak kaget. Jangan bicara. Bertingkah seperti Anda tidak mengenal saya. Saya akan membantu Anda. Wanita itu memotongnya dengan pesan spiritual. Tiba-tiba, cahaya mulai bersinar dari dahinya, dan aura dewa menyebar. Karakter abadi muncul di dahinya, iblis. Saat karakter iblis itu muncul, dunia bergemuruh. Cahaya abadi menyebar, menerangi seluruh medan perang. Iblis darah bersayap Empirins itu segera melolong kesakitan. Di bawah iluminasi cahaya abadi, tubuh mereka mulai menegang.
Daging mereka bahkan mulai menggelembung seolah-olah cahaya abadi ini adalah kutukan mereka. Cepat, bunuh mereka semua sekaligus. Saya hanya bisa menahannya untuk 1 kali nafas, kata wanita itu. Long Chen mengangguk. Kepada Li Qi dan Song Mingyuan, dia berkata, pergilah ke bawah tanah bersama semua orang, sedalam mungkin. Li Qi dan Song Mingyuan tidak tahu siapa wanita ini, tetapi mendengar perintah ini, mereka tahu bahwa Long Chen akan melakukan gerakan besar. Mereka tidak berani berlama-lama. Tanah langsung tenggelam, membawa semua orang pergi. Lebih banyak tanah mengalir, menutupi area yang telah tenggelam. Penghancuran naga ganda. Long Chen membentuk segel tangan. Lei Long dan Huo Long kembali padanya, terjalin. Mereka kemudian terbanting ke tanah. Boom! Api dan kilat menyebar ke segala arah, melahap seluruh medan perang. Apapun yang tersentuh oleh nyala api dan energi kilat berubah menjadi ketiadaan. Iblis darah bersayap Empirins telah diberantas. Saat debu mengendap, Long Chen melayang di udara, terengah-engah. Medan perang telah sepenuhnya dikosongkan. Bahkan 3 saluran spasial pun kosong. Kekuatan dan jangkauan serangan ini sangat besar sehingga bahkan menyerang melalui 3 saluran dan menyapu bersih musuh di sana juga. Satu-satunya yang tersisa adalah Long Chen. Wanita berkerudung itu telah menghilang. Tanah terbelah dan cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. The Undying Willow adalah yang pertama keluar, diikuti oleh Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Er, Guyang, Li Qi, dan yang lainnya. Ketika mereka melihat medan perang kosong, mereka tercengang. Dengar, aku, Long Chen, lelah. Apakah ada di antara kalian yang idiot yang berani datang dan bertarung? Long Chen berteriak ke udara. Suaranya didukung oleh Yuan spiritnya dan sekeras kilat. Suaranya bergema di udara, tetapi tidak ada orang lain yang menjawab. Semuanya diam. Pada saat ini, di sisi lain saluran spasial, lebih banyak iblis darah bersayap Empirins muncul. Namun, mereka hanya menatap Long Chen dengan kaget, tidak berani menyerang. Tiba-tiba, kehampaan meledak dan sebuah benda besar muncul di depan mereka. Para prajurit Dragon Blood dan murid-murid Heaven Splitting Battle Sekte menghela nafas lega. Menara Suantian yang tinggi telah datang, dan perlahan-lahan mendarat di tanah. Sang Patriark terbang keluar. Ketika dia melihat medan perang, bahkan dia tersentak. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tidak perlu berteriak, mereka sudah lari. Sudah sulit bagimu. Sang Patriark berjalan ke Long Chen. Itu tidak terlalu buruk. Jika Anda tidak datang secara pribadi, mungkin mereka akan menyerang. Long Chen tersenyum pahit. Dia tidak tahu bagaimana orang-orang itu menyembunyikan diri, tetapi dia 100% yakin bahwa mereka telah menunggu kesempatan. Alasan mereka tidak mengambil tindakan adalah karena mereka tidak percaya diri untuk membunuhnya. Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak ingin memberi Long Chen bukti apapun yang bisa dia gunakan untuk melawan mereka. Lagi pula, Long Chen tidak memiliki bukti nyata untuk mengatakan bahwa seseorang dari Pulau Takdir Surgawi adalah orang yang menyabotase dirinya. Bahkan jika dia mengenali penggaris itu, terus kenapa? Senjata tipe penggaris mungkin langka, tapi bukannya tidak ada. Menggunakan satu penggaris untuk membuktikan bahwa pelakunya adalah Heavenly Fate Island masih jauh dari cukup. Pulau Nasib Surgawi dapat dengan mudah menyangkal tuduhannya dan bahkan mengejeknya. Jika seseorang dengan senjata yang mirip dengan Long Chen membunuh seseorang, apakah itu cukup bagi mereka untuk menuduhnya sebagai pembunuhnya? Pulau Nasib Surgawi tidak meninggalkan apapun untuk digunakan Long Chen melawan mereka. Bahkan mengetahui itu dilakukan oleh mereka, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun jalan yang rusak, mereka sudah menjadi musuh dengan jalan yang benar. Musuh fana dapat menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melawan satu sama lain, jadi Long Chen tidak memiliki apapun yang dapat dia gunakan untuk melawan mereka. Namun, teriakannya telah menakuti lawan-lawannya. Mereka tidak memiliki jaminan untuk dapat membunuhnya. Bahkan jika mereka membunuh para prajurit Dragon Blood dan murid Sekte Pertempuran Pembelah Surga, jika Long Chen melarikan diri, dia akan menjadi mimpi buruk mereka. Seseorang yang tidak kehilangan apa-apa adalah yang paling mengkhawatirkan. Teriakannya telah menjadi bagian dari pertempuran psikologis. Dia memberitahu mereka bahwa dia percaya diri. Paling tidak, sikap ini membuat mereka merasa khawatir bahwa Long Chen memiliki kartu truf lain yang memungkinkannya melarikan diri. Apakah Sekte Dao terkena serangan diam-diam? Tanya Long Chen. Ya, 3 pakar teratas dari jalur korup menyerang pada saat bersamaan. Untungnya, formasi besar ditambah menara Suantian terhubung, dan kami dapat melukai para ahli top itu. Li Tianxuan tahu bahwa Anda sedang dalam masalah saat itu. Para ahli itu berada di alam Nether Passage, tapi Li Tianxuan pintar.
Dia bertindak lemah untuk memikat mereka dan kemudian tiba-tiba mengaktifkan formasi, berhasil membunuh salah satu dari mereka. Yang lainnya segera melarikan diri. Kami berhasil melukai mereka sebelum memiliki kesempatan untuk datang dan menyelamatkan Anda. Untung kamu cukup kuat untuk bertahan sampai sekarang. Ini adalah skema yang mulus, keluh sang patriark. Sang patriark merasa bahwa dia sendiri sudah tua. Dia tidak bisa mengikuti generasi junior. Tentu saja, baginya, generasi junior termasuk Li Tianxuan. Berada di Sekte Dao, Li Tianxuan segera menyadari bahwa serangan ini hanyalah pengalihan. Target mereka bukanlah Sekte Dao tapi Long Chen. Namun demikian, kecerdasan Long Chen sendiri juga tidak kalah dengan kecerdasan Li Tianxuan, dan dia sangat kuat. Sang patriark merasa bahwa selain basis kultivasinya, dia tidak memiliki kegunaan lain. Tepat pada saat ini, rune yang tak terhitung jumlahnya di dalam gerbang spasial runtuh. Perlahan-lahan ditutup. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gerbang besar itu benar-benar tertutup, dan dunia kembali tenang. Jika tidak ada medan perang yang hancur seperti itu, sepertinya tidak ada yang terjadi. Menurut alasannya, gerbang spasial sudah cukup stabil untuk bertahan selama beberapa jam lagi. Namun, gerbang spasial ini adalah hasil dari pulau nasib surgawi yang mengorbankan semacam pagoda yang tidak diketahui untuk menopangnya secara paksa. Jelas, energi pagoda itu telah habis, mengakibatkan gerbang itu menutup sendiri dengan cepat. Bagaimana Sekte Dao? Tanya Long Chen. Rapikan medan perang. Kita bisa mendiskusikannya saat kita kembali. Sang patriark tidak langsung menjawab. Liu Ruyan menyapu seluruh medan perang sebelum mereka semua memasuki Menara Xuantian dan terbang kembali ke Sekte Xuantian Dao. Di dalam Menara Xuantian, Long Chen menghitung yang selamat dan kemudian menghela nafas lega. Meskipun lebih dari 20.000 orang terluka, dengan 1.517 luka parah, tidak ada yang mati di Dragon Blood Legion. Cedera serius adalah hasil dari para ahli korup yang meledakkan benda suci mereka. Ledakan itu mengandung kekuatan surgawi mereka, dan itu telah menyerang roh Yuan orang-orang. Karena lebih sulit untuk dihadapi, butuh waktu untuk sembuh. Long Chen menghela nafas lega. Untungnya, dia telah membawa kembali batu jiwa darah dari dunia bawah. Itu telah memperkuat Yuan spirit semua orang. Kalau tidak, para prajurit Dragon Blood biasa mungkin semuanya mati karena ledakan kekuatan suci yang luar biasa itu. Skema Heavenly Fate Island benar-benar mulus. Setiap langkahnya berada dalam perhitungan mereka. Jika orang lain tidak membantu, seluruh Dragon Blood Legion mungkin sudah mati di medan perang ini. Long Chen, apakah orang itu Xiao Qian? Pesan Mengqi. Ya, itu dia. Namun, jangan beritahu orang lain. Simpan semua tentang rahasianya, jawab Long Chen. Long Chen tidak pernah berharap Yue Xiao Qian tiba-tiba muncul saat ini. Lebih jauh lagi, pada saat kritis itu, dia telah membantunya memusnahkan iblis darah bersayap Empirins. Meskipun dia segera menghilang sesudahnya, bantuannya telah menentukan nasib Dragon Blood Legion. Jika benda-benda suci itu meledak di antara mereka, hasilnya tidak terpikirkan. Saya sebenarnya jatuh ke posisi ke-7. Namun, setidaknya saya masuk 10 besar. Hahaha, nama Guoran pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Guoran tiba-tiba memikirkan peringkat pembantaian iblis dan memeriksa peringkatnya. Dia kemudian tertawa senang. Lihatlah peringkat bos. Dengan berakhirnya pertempuran, semua orang akhirnya punya waktu untuk memeriksa peringkat pembantaian iblis.